Ya, shalom. Shalom. Puji Tuhan, bersyukur hari ini kita masih dapat bersama-sama saudara untuk dapat beribadah kepada Tuhan. Ini satu hal yang sangat luar biasa dalam kehidupan kita. Ya, haleluya. Nah, saudara, dalam kesempatan hari ini saya ingin menyampaikan firman Allah dengan satu pokok bahasan. Jalan baru terbuka oleh kematian Yesus Kristus. Jalan baru. Mungkin di antara kita ada yang belum paham apa maksudnya ini, ya. Tapi baiklah, kita akan baca dulu ayatnya di dalam Ibrani pasal 10 ayat 19 dan yang ke-20. Jadi saudara-saudara, oleh darah Yesus kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus, karena Yesus telah membuka jalan yang baru dan yang hidup bagi kita melalui tabir, yaitu dirinya sendiri. Saudara, membuka jalan baru artinya jalan yang akan dilewati itu tertutup, nggak bisa dilewati lagi. Itu jalan yang lama, ya. Andai kata saudara mungkin mau masuk gang di sini, pintu ditutup semua. Mau lewat mana, saudara? Mungkin satu-satunya jalan di sebelah timur sana. Itu jalan baru. Ya, dalam arti jalan yang terbuka. Nah, saudaraku, jalan baru yang dimaksudkan di sini adalah jalan bagaimana kita bisa menghadap hadirat Tuhan. Ya. Karena sejak dosa itu masuk, dosa itu menjadi pengalaman hidup manusia, jalan menghadap hadirat Allah itu tutup. Tidak bisa lagi menghampiri Allah. Jadi kita melihat bahwa akibat dosa itulah hubungan yang sejak dari awal diciptakan oleh Allah supaya ada hubungan yang harmonis antara manusia dengan Allah. Tetapi, saudara, apa yang terjadi? Hubungan atau jalan masuk untuk menghadap hadirat Allah tidak bisa. Penyebabnya hanya satu, dosa. Ya. Nah, di dalam Yesaya pasal 59 ayat yang kedua, di situ dikatakan, tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu, yang membuat jarak hubungan antara manusia dengan Allah, itulah kejahatanmu. Kejahatan. Dan yang membuat dia menyembunyikan diri. Jadi tidak bisa artinya kita temui, dia memalingkan dirinya. Yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mau mendengar lagi akan suara kita, ialah dosa. Jadi jelas bahwa sejarah itu membuktikan bahwa awalnya manusia itu punya hubungan yang baik dengan Allah. Kapan saja bisa menghampiri. Bahkan di Taman Eden itu Allah selalu datang mengunjungi manusia. Adam, Hawa, di mana engkau? Bukan berarti Allah nggak tahu. Cuma dia ingin menjalin persekutuan sedemikian. Tetapi dosa telah membuat jarak pemisah. Ya, di dalam Yeremia pasal yang ke-5 ayat yang ke-25, di situ dikatakan, kesalahanmu lah yang menghalangi semuanya ini. Ya,
dan dosamu menghambat yang baik dari Allah. Saudara, Allah itu selalu baik. Dari awal, apa yang diciptakannya itu baik. Ketika Allah menciptakan langit dan bumi itu dikatakan, jadilah terang, maka terang itu baik. Jadilah cakrawala itu baik. Jadilah daratan dan lautan itu baik. Jadilah ikan dan burung, semua baik. Sampai akhirnya menciptakan manusia. Dan waktu dilihat oleh Tuhan pada hari yang ke-7, semuanya sempurna, baik. Tapi manusia akhirnya tidak bisa menikmati yang baik. Penyebabnya hanya satu. Kesalahanmu lah yang menghalangi semuanya ini. Dan dosamu menghambat yang baik daripadamu. Jadi kita perhatikan bahwa awalnya memang Allah itu menciptakan hubungan yang baik dengan manusia. Tapi dosa akhirnya membuat bubar semuanya. Kita lihat saja mungkin di anggota keluarga kita, rukun-rukun saja. Tapi kalau ada satu saja yang berulah, akhirnya berantakan semua. Ya kan? Jelas itu. Dan satu hal, bahwa hubungan yang terputus itu tidak hanya terputus begitu saja aman, tidak. Karena dosa itu berbuah maut, saudara ya. Haleluya. Nah, kita perhatikan di situ. Di dalam Ibrani pasal 9 ayat yang ke-27. Dikatakan di sana, dan sama seperti manusia ditetapkan. Ditetapkan itu sembari ketentuan. Ya, ditetapkan untuk mati hanya satu kali saja. Sesudah itu dihakimi. Jadi saudara mati itu gak enak loh. Siapa yang ingin mati dulu? Ya. Ada orang yang karena kepingin bebas dari hutang, lebih baik mati saja, aman sudah. Lunas segala-galanya. Tapi saudara tidak ngerti. Memang manusia ditentukan satu kali akan mati dengan cara apapun juga. Tetapi pada akhirnya juga akan dihakimi. Dan siapa yang bisa membebaskan kita? Paulus pernah menjerit, saudaraku ya. Dalam Roma pasal 7 ayat yang ke-24. Aku manusia celaka ini. Siapa yang akan bisa membebaskan aku dari tubuh maut ini? Siapa? Uang kita tidak akan pernah bisa membebaskan. Banyak orang bangga dengan keuangannya yang banyak, tapi ternyata, saudaraku, uang tidak bisa menolong kita untuk masa depan kita. Memang kita bisa menikmatinya sampai pada hari tua saja. Sesudah itu mati. Kita tinggalkan semuanya. Dan tidak pernah bisa membawa kita kepada satu kehidupan yang bahagia di waktu yang akan datang. Sekali lagi, itu terjadi karena dosa. Ya, namun sebagai manusia yang sehat, kita masih berpikir ya, kalau kita tahu sekarang, bahwa sejak dosa itu masuk, manusia terancam dengan kematian dan penghukuman. Dan manusia itu memang diciptakan jauh daripada makhluk yang lain yang bisa berpikir. Dan kalau bisa berpikir, pasti mulai merenungkan sekarang jalan apa ya yang harus aku perbuat supaya kita bebas dari hukuman yang akan datang, supaya aku bisa diselamatkan. Tapi jangan heran kalau di dunia ini banyak agama, saudara. Ya, agama macam-macam, termasuk agama Kristen. Ya, yang di dalamnya tentu mengajarkan hal yang baik supaya kita sampai di tempat yang kekal ya di hadapan Allah. Tapi saudara, firman Allah mengatakan ya bahwa itu bukan karena perbuatan baik kita. Efesus pasal 2 ayat yang ke-8 dikatakan di sana, sebab karena kasih karunia, kasih anugerah, pemberian cuma-cuma, kamu diselamatkan ketika kita percaya.
Jadi keselamatan itu bukan karena kita berbuat baik, menuruti apa yang diperintahkan oleh agama-agama kita, berbuat baik, bersedekahlah, sosiallah, berbadalah. Bukan itu, saudara. Kebebasan kita dari hukuman yang akan datang itu hanya oleh kasih karunia. Ya, bukan oleh perbuatan baik kita, bukan. Tetapi itu adalah kasih karunia. Pemberian Allah dengan cuma-cuma kapan? Ketika kita percaya kepada Tuhan. Ini saja kuncinya. Ya, saudara, enaknya dari orang Kristen ya. Pokok percaya selamat. Iya. Makanya kita perlu bangga. Tuhan pernah berkata, bukan kamu yang pilih aku, tetapi aku yang pilih kamu. Dan akulah yang menyelamatkan kamu. Saudara, kalau saya sudah jadi orang percaya kepada Tuhan itu bukan karena saya, saudara. Saya dulu jujur saja, saya pembenci. Ya, pembenci. Kalau lihat orang Kristen itu paling nggak senang saya. Ya, guru saya orang Ambon itu, ya dulu saya pernah ceritakan, namanya Ibu Lasut. Waktu masih di SMP. Wah, saya olok-olok. Dia orang Kristen, ya benar saudara. Saya kalau ada gereja yang di Kelimpungan, itu Kelimpungan daerah Jagalan itu kan asal saya dari Jagalan. Oh, kalau ada ibadah tak lempar batu, saya itu dulu. Benar, saya nggak bujuk. Jadi saudara, kalau saya menjadi orang Kristen itu, aduh satu anugerah bener. Anugerah itu muncul dari mana? Hanya satu modalnya, percaya. Iman. Tidak perlu keluarkan dana yang banyak, cuma percaya. Tapi kelanjutannya tidak hanya percaya, kan Alkitab mengatakan kerjakanlah keselamatan. Jadi artinya kita praktek apa yang dikatakan untuk dapat kita selamat. Ya. Jadi sekali lagi, banyak agama di dunia ini. Tapi agama tidak akan pernah bisa menyelamatkan kita. Tidak bisa. Saudara jadi orang Kristen untuk ingin selamat, tidak bisa. Karena yang menyelamatkan itu Tuhan Yesus. Ya, ketika kita percaya, maka kita diselamatkan. Nah, saudaraku, bukan oleh perbuatan kita, kebaikan kita. Kita tidak salah juga untuk beramal, untuk bersedekah, ya. Tapi bukan itu yang menentukan keselamatan, ya, karena pemberian Allah. Nah, sekarang bentuk pemberian Allah itu yang bagaimana? Ya, bentuk apa pemberian Allah itu? Saudaraku, dalam Yohanes pasal yang ketiga ayat yang ke-16, di situ dikatakan, karena begitu besarnya kasih Allah, ya, akan dunia ini, akan setiap orang yang percaya, sehingga ia telah mengaruniakan sekali lagi artinya memberikan dengan cuma-cuma anaknya yang tunggal, dengan satu tujuan, supaya siapa yang percaya, yang beriman, ya, maka dia tidak akan binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ini saudara, ya. Jadi keselamatan itu hanya bisa terjadi di dalam Yesus. Tuhan Yesus pernah berkata, akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Jadi tidak rugi saudara-saudara percaya kepada Tuhan. Benar. Ya, supaya setiap orang yang percaya itu tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ya, dan saudara, apa yang dimaksudkan dengan dikaruniakan itu? Ternyata dikaruniakan itu diberikan dengan cara berkorban. Dikorbankan. Saudara, ya, saya sendiri tidak pernah berpikir, ya bagaimana kok anaknya dikorbankan, ya. Itu karena cinta.
Karena kasih. Jadi artinya mengaruniakan anaknya itu artinya tidak diberikan kepada kita, ayo ini jadikan anak angkat atau apa. Tidak. Tapi dikorbankan. Waduh. Ya. Yohanes pasal 19 ayat 32 sampai 34. Ini peristiwa yang terjadi ketika Tuhan Yesus di atas kayu salib. Ya. Maka datanglah prajurit-prajurit itu mematahkan kaki orang yang pertama dan kaki orang yang lain yang disalibkan bersama-sama dengan Yesus. Ketika Tuhan Yesus disalibkan, dia tidak sendiri. Ternyata di kiri kanan ada orang lain yang sama-sama disalibkan. Ya, saudaraku, hukuman salib itu adalah satu penghinaan. Ya, jadi Tuhan Yesus dihina luar biasa, disamakan dengan penyamun-penyamun itu. Saudara, kenapa disalib? Disalib itu, kalau saudara lihat salib, di bagian kaki itu ada pijakannya. Ya, sebab kalau tidak ada pijakannya, ketika disalib gini, berat, bisa robek tangan itu. Ya, tapi ada pijakannya, dan di pijakan itu ada paku kaki itu, terus tangannya. Jadi kalau capek bisa berdiri gini, aduh. Tapi nanti kalau berdiri capek bisa nunggu lagi gini. Jadi itu ada pancikannya gitu. Ya, itu mempermalukan. Ya, dibuat seperti barang mainan. Kalau saya lihat mainan anak-anak, sayang anak, kan ditarik-tarik ini ya. Nah itu. Jadi penghinaan ketika Tuhan Yesus disalib itu adalah satu penghinaan, saudaraku. Dan apa yang terjadi? Lanjutannya kemudian tentara-tentara itu datang dan mulai kakinya dikepruk supaya mati. Ya. Nah dikatakan maka datanglah prajurit-prajurit lalu mematahkan kaki orang yang pertama, sebelah kirinya mungkin dikepruk kakinya supaya dia mati. Kemudian yang kedua kepruk, tapi waktu Tuhan mau dikepruk nggak jadi. Tetapi ketika mereka sampai kepada Yesus dan melihat bahwa Yesus telah mati, jadi tidak perlu dikepruk karena sudah mati. Ya, tapi kelanjutannya gimana? Tetapi seorang di antara prajurit itu kemudian menikam lambungnya. Jadi tidak dikepruk, tapi lambungnya itu ditusuk dengan tombak sehingga brodol. Dan segera mengalir keluar darah dan air. Jadi kiri kanan dikepruk kakinya. Tuhan Yesus tidak, tapi ditombak lambungnya. Yes, bedah. Ya. Nah, saudara kita perhatikan. Matius pasal 27 ayat 50 sampai 51, ini cerita yang sama di atas salib. Yesus berseru pula dengan suara yang nyaring. Sebelum mati dia berseru. Lalu menyerahkan nyawanya. Dan apa yang terjadi? Lihat, tabir bait suci terbelah dua. Ya, itu ada gambarnya. Tabir terbelah dua dari atas sampai ke bawah, dan terjadilah gempa bumi dan bukit-bukit terbelah. Hebat, satu hal yang sangat menarik. Saudara, jadi dalam perjanjian lama, kalau kita belum paham tentang tabir ini, di dalam perjanjian lama itu ada cara ibadah, ya. Cara ibadah yang harus dikerjakan sebab Tuhan perintahkan bangsa Israel ketika di padang gurun membuat namanya Baitul Muqaddis atau kemah sembahyang. Nah, Baitul Muqaddis itu terdiri dari 3 lokasi. Yang di luar itu halaman, dikelilingnya ada pagar. Kemudian masuk ke dalam
bait itu ada dua ruang. Ruang yang pertama itu dikatakan ruangan suci. Tapi yang pojok yang terakhir itu ruangan maha suci. Nah, semua ada alat-alatnya. Jadi pertama ada masuk halaman dulu. Ya. Masuk halaman itu terdiri dari 4 tiang dengan kelambu warna merah. Jadi orang yang ingin selamat menghadap hadirat Allah sampai ruangan maha kudus itu harus lewat 4 tiang ini. Injil Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Ya. Nah, artinya percaya melalui firman Allah, masuk ada korban bakaran, harus menerima korban daripada Tuhan Yesus. Setelah itu masuk maju lagi, ada kolam basuhan, itu kita harus dibaptis, percaya dan dibaptis. Nah, kemudian boleh masuk ke ruangan kudus, di situ ada meja roti pertunjukan, ada pelita emas, dan ada mezbah dupa. Jadi artinya kita hidup kudus di situ. Kudus oleh firman Allah, meja roti pertunjukan. Nah, kemudian pelita itu berbicara tentang Roh Kudus, dipimpin Roh Kudus, dan yang paling dekat dengan tirai mau masuk ruangan Maha Kudus itu ada mezbah dupa. Artinya doa, penyembahan. Jadi saudara, penyembahan itulah yang paling dekat untuk masuk ke ruangan Maha Kudus. Nah, di ruangan Maha Kudus itu ada cuma satu alat, yaitu peti. Ya, peti kemudian dari kayu dibungkus dengan emas, tutupnya dari emas tulen semua, dan ada sayap kerubium, sayap malaikat dari emas juga. Nah, di dalamnya itu ada buli-buli berisi manah, ada tongkat Harun yang berguna. Ya, itu di ruangan yang maha kudus. Itu artinya nanti kalau sampai di surga, kita ini asalnya dari kayu. Manusia itu digambarkan sebagai kayu, tapi sudah dibungkus dengan emas. Ya, kemudian ada persekutuan terjadi, yaitu dengan tutup yang terbuat dari emas murni. Itu adalah Tuhan Yesus Kristus. Itu pada akhirnya. Tapi untuk masuk ke sana itu tidak gampang. Setahun sekali cuma imam besar saja yang masuk. Yang lain nggak boleh. Dan itu ada tirai, kelambu itu, ya, terbuat dari kain lenan, dan kemudian ada gambarnya malaikat-malaikat di situ. Wah, itu perjalanan hidup orang Kristen harus seperti itu, ya. Jadi hanya 1 tahun sekali itu si imam besar namanya boleh masuk. Tapi kalau masuk, saudara, itu dia pakai jubah. Terus di bawah jubah itu ada pelindingan digantung 50 biji di jubahnya. Kenapa? Supaya kalau dia bergerak jalan bunyi pelinting, pelinting, pelinting. Nah, itu imam besar harus dipenuhi Roh Kudus. 50 itu hari ke-50 turunnya Roh Kudus. Ya. Dan di pinggangnya itu diikat dengan tali, ditarik keluar talinya itu. Kenapa? Coba kalau imam besar itu sampai bersalah, berdosa, dia mati di dalam, dan orang nggak boleh ngambil. Cara ngambil ditarik itu. Ya, tapi kalau dia selamat terdengar suara blinding, 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 oh, itu berarti imam besarnya masih hidup. Ya, nah, itu cerita yang menarik, saudara, ya. Wow. Nah, di dalam Ibrani pasal yang ke-9 ayatnya yang ke-7 dikatakan di sana, tetapi ke dalam kemah yang kedua, ruangan yang maha kudus, hanya imam besar saja yang boleh masuk setahun sekali. Ya. Dan dia harus membawa darah yang sudah dikorbankan dari luar tadi, dibawa, kemudian dipercikkan di atas peti yang terbuat dari emas tadi, ya, mengadakan grafirat, pengampunan dosa. Pertama dirinya sendiri, karena dia adalah orang berdosa. Kemudian keluarganya, dan yang terakhir adalah umatnya. Jadi dia punya tanggung jawab ketika masuk itu. Dia tidak membawa darah yang lain,
darah binatang yang dikorbankan. Ya. Iya, persembahan karena dirinya sendiri dan karena pelanggaran-pelanggaran yang dibuat oleh umatnya dengan tidak sadar, ya. Tetapi Ibrani pasal 5, pasal 8 ayat 5. Nah, pelayanan mereka itu adalah gambaran, kiasan, bayangan dari apa yang terjadi di surga. Jadi pelayanan imam besar tadi itu adalah gambaran dari pelayanan yang di surga. Nah, sama yang diberitahukan kepada Musa, ya. Sama yang seperti diberitahukan kepada Musa ketika hendak mendirikan kemah. Dikatakan di situ, ingatlah, demikian firman-Nya, bahwa engkau membuat semuanya itu menurut contoh yang ditunjukkan kepadamu di atas gunung itu. Jadi ketika mereka membuat kemah sembahyang, itu tidak serampangan, saudara. Ya, kalau di hadapan Allah itu tidak boleh serampangan. Harus berjalan sesuai dengan apa yang seharusnya, ya. Sekali lagi itu merupakan bahwa pelayanan imam besar yang setahun sekali itu hanya merupakan bayangan saja, ya. Nah, tetapi bagaimana dengan kita kalau itu bayangan digenapi enggak? Ya. Nah, saudara, Tuhan Yesus menggenapi semua. Ya, sehingga bukan lagi bayangan tapi satu kenyataan. Sekali lagi imam besar itu setahun sekali. Ya, tetapi Tuhan Yesus hanya sekali saja. Ya. Nah, Ibrani pasal 4 ayat 14 sampai 15. Karena kita sekarang mempunyai imam besar agung yang telah melintasi semua langit, yaitu Yesus anak Allah. Nah, mari baiklah kita berpegang pada pengakuan iman kita. Ya, jadi kita tidak seperti bangsa Israel, ya, didoakan oleh imam besar di sana setahun sekali masuk lagi membawa korban darah, ya, darah yang dari hasil korban di luar tadi diteteskan 7 kali di atas peti dan 7 kali di bawah peti. Tidak itu. Tapi dikatakan bahwa kita punya imam besar agung sekarang, ya, yang melintasi segala langit, yaitu Yesus anak Allah. Nah, baiklah, ya, kita berpegang kepada keyakinan kita. Nah, imam besar yang kita punya itu beda. Kalau tadi imam besar dari bangsa Israel itu, pertama dia berdoa untuk dirinya sendiri, karena dia orang berdosa. Yang kedua, untuk keluarganya. Dan yang ketiga, untuk umatnya. Ya. Tetapi bagaimana dengan Kristus? Sebab imam besar yang kita punya sekarang ini bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya sama dengan kita. Ia telah dicobai. Banyak cobaan. Dan kita mungkin tidak pernah mengalami cobaan seperti Yesus. Tetapi dikatakan hanya tidak berbuat dosa. Ini bedanya. Jadi nggak perlu dia datang masuk, ya, membuka tabir itu kemudian dia. Tadi akan dikatakan ketika dia mati, tabir yang tidak boleh orang masuk robek dari atas ke bawah. Artinya jalan itu sekarang sudah terbuka. Dia yang membuka jalan baru bagi kita. Kalau imam besar dia membawa setahun sekali korban, dan pertama dia berdoa untuk dirinya sendiri karena dia orang berdosa, kemudian keluarganya, dan kemudian umatnya. Tapi Yesus tidak. Dia masuk hanya satu kali dan mengadakan gerak-gerak, mengadakan perjanjian di hadapan Allah. Luar biasa, ya. Nah, saudaraku, sehingga apa yang terjadi? Ibrani pasal 10 ayat 19 sampai yang ke-20 yang tadi dibaca dari awal, ya. Jadi saudara-saudara,
oleh darah Yesus, oleh korban Yesus ketika dia ditombak lambungnya, yang tirai itu bisa robek karena lambung itu sudah terbuka, tirai itu robek. Jadi sekarang oleh darah Yesus, oleh pengorbanan Yesus, oleh kematian Yesus, yang sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus. Oh, zaman perjanjian lama tidak gampang-gampang, orang masuk langsung mati. Imam besar saja kalau dia berdosa, padahal dia yang mau berdoa kan bisa mati, makanya dikasih kerincingan. Tapi sekarang, sekarang saya sudah bebas, boleh masuk, saudaraku, oleh karena darah Yesus masuk ke dalam tempat kudus, karena Ia telah membuka jalan yang baru dan yang hidup bagi kita melalui tabir, yaitu dirinya sendiri. Robek, sudah. Ketika laskar itu, tentara itu menombak lambungnya, yes, robek pintu atau jalan masuk menghadap hadirat Bapa terbuka. Luar biasa, ya. Sekarang kita perlu keberanian, ya, dapat masuk ke dalam tempat yang kudus karena Ia telah membuka jalan yang baru dan yang hidup bagi kita melalui tabir, yaitu dirinya sendiri. Saudara, jalan masuk menghadap hadirat Allah sudah terbuka, ya. Jadi kita nggak perlu bingung-bingung, ya, dari siapa yang bisa menyelamatkan kita. Ada sudah Tuhan Yesus, ya. Nggak usah lari ke dukun, nggak usah lari ke kuburan, nggak usah lari kemana. Tinggal percaya saja kepada Yesus, kita selamat. Itu enaknya orang Kristen, saudara, ya. Bahwa kita sudah diselamatkan, ya, bukan karena perbuatan baik kita. Hanya satu modalnya, percaya. Dan orang seringkali disuruh percaya itu sulit, ya. Tapi kalau suruh percaya hal-hal yang gaib, paling gampang, ya. Dan kalau suruh percaya Tuhan, gak Tuhan-Tuhanan, ini kesalahan, saudara, ya. Nah, kita gunakan kesempatan yang masih ada ini, ya, bahwa nanti kita tidak selamanya nunggu, kita belum tahu kapan kita masuk sana. Tapi yang jelas, Tuhan Yesus segera akan datang. Saudara, kalau saya lihat postingan-postingan di, ya, kan saya banyak ikut grup hamba Tuhan itu, postingan sekarang di Amerika kena angin topan yang begitu luar biasa, ya. Puasa saya lihat gambar, waduh, belum ada yang lagi yang lain. Belum ada yang lagi yang lain. Ini tanda kedatangan Tuhan sudah dekat, loh, ya. Sudah, kita perlu hati-hati. Malah sudah diprediksi ini Indonesia bahkan mengalami goncangan yang dasar. Ayo, mau lari kemana, sudah? Padung bangun ngoyong-ngoyong. Tapi sebagai orang percaya, kita gunakan kesempatan yang masih ada ini, saudara, ya. Haleluya, ya. Karena ketika Tuhan Yesus datang ke dalam dunia, memang Dia mencari bukan orang yang benar, tetapi mencari orang yang berdosa untuk diselamatkan. Dan Tuhan berkata, berguna aku pergi, sebab kalau aku pergi, aku menyediakan tempat bagimu, supaya di mana aku ada, di situ kamu juga ada. Ya. Inilah artinya penghiburan bagi orang Kristen, ya. Mungkin saudara hidupnya pas-pasan, ya, pas butuh, pas ono, ya, benar, saudara, ya. Ini ada benar kekurangan kok, pas butuh, pas ada, ya. Daripada orang yang banyak uangnya tapi masih kurang. Kalau kita enggak, memang kurang, dikasih, ya, pas butuh, pas ada. Lebih enak itu, saudara, aman kita di jalan, ya. Karena uangnya ada banyak, nggak diincar orang. Tapi pas butuh, pas ada. Ini penghiburan bagi yang nggak punya, ya. Tapi memang benar kok, saudara.
Ya, Tuhan selalu mengadakan, ya. Seperti yang penting kita tidak terlalu ngoyo dalam hidup ini. Saya lihat ada satu ilustrasi yang bagus sekali, saudara ya. Ada seorang ibu tua yang datang bawa cengkir, gelas, pil, datang kepada penjual beras. Ya, terus dia minta sama penjual beras, Mas, saya minta berasnya 1 cengkir saja, boleh enggak? Apa jawabnya penjual beras? Tidak, enggak boleh. Ya sudah, dia balik pulang. Tapi apa yang terjadi? Penjual beras itu malah ngambil 1 karung beras. Ya, suruh ngantar karyawannya ke rumahnya orang itu. Loh, orang itu ya kaget. Ini dari bakul beras tadi. Tadi kan minta 1 cangkir. Tuhan kasih 1 karung lewat penjual ini. Nah, akhirnya ada pembeli lain tanya sama penjual ini, Mas, ibu tadi minta 1 gelas aja enggak kamu kasih. Kok sekarang malah kamu kasih 1 karung? Lah iya tak. Kan ibu itu benar. Dia minta tidak menurut maunya sendiri. Dia minta itu sesuai dengan kebutuhannya, 1 gelas saja. Nah, saya kasih sama dia karena apa? Saya ada, dan saya nggak pernah minta melebihi dari batas yang butuhkan saya. Tuhan sediakan semua. Nah ini, karena ketika dia di orang-orang lain itu jadi, oh iya ya. Jadi kita nggak terlalu mau yang minta sesuai dengan kebutuhan kita. Ya, oh Tuhan berikan saya hotel yang besar. Loh, kalau cuma gubuk di rumah saja kan tidak apa-apa ya. Dan sesuai. Jadi saudara-saudara, mari kita gunakan kesempatan. Yang penting satu saja sekarang. Kita sedang menunggu kedatangan Tuhan yang kedua kali. Sekali lagi saudara, kalau saudara lihat di internet apa saja ya, jangan cari yang aneh-aneh lah. Ya, carilah kabar-kabar yang memang menakutkan. Terjadi gempa di sana, terjadi gempa di sini, barusan ini pasar Krian Kokongan, ya kan? Belum lagi yang lain. Ayo, kita bersyukur kita dalam perlindungan Tuhan. Ya, hanya saja jangan lupa kita sedang menantikan kedatangan Tuhan yang kedua kali. Ya, sebab itu nasihat dari firman Allah dalam Ibrani pasal 10 ayat yang ke-25. Katakan di sana, janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita. Nah ini saudara, yang paling penting, jangan sampai persekutuan kita dengan Tuhan itu jauh. Ya, jangan membiasakan diri. Ya, tetapi seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Dibiasakan itu artinya ngenteng nih. Alah kata pokok melok apa ya? Pawesi apa namanya? Kan hafal. Loh iya dong. Loh kalau itu bisa ditinggal, kenapa yang ditinggal ibadahnya? Ini yang keliru saudara. Kalau yang lain memang itu satu kebutuhan bisa kita tinggal, jangan membiasakan ya, seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasehati, saling milik nih saudara. Ya sekali lagi saya bersyukur jemaat di sini ini kalau melihat yang satu lemah yang lain menguatkan. Yang nggak datang diilik nih, nanggi, ya itu saya bangga sekali ya, bukan karena banyaknya. Dan saya sekali lagi bangga di sini ini saling memperhatikan, ya satu dengan yang lain. Anda datang diingatkan, ya.
Dan semakin giat kita melakukannya. Kenapa? Menjelang hari Tuhan yang mendekat. Menjelang kedatangan Tuhan. Saudara, Tuhan Yesus tidak lama lagi akan datang. Ini bukan cerita komen, bukan cerita apa ya. Artinya satu hal yang menakut-nakutkan. Tidak, ini kenyataannya. Kan tadi saya katakan, aku pergi menyediakan tempat bagimu. Dan kalau tempat itu sudah selesai, aku akan datang kembali menjemput kamu. Tapi jangan sedih saudara kalau keadaan kita memang di dunia ini agak repot. Karena di dunia, karena dosa itu maka repot. Tapi sekali lagi, jangan membiasakan diri. Ini, kalimat ini saya senang sekali. Jangan ngulinak nih. Membiasakan diri meninggalkan ibadah. Menteng nih banget ibadah. Ya. Dalam suratan Timotius juga dikatakan, latihlah dirimu beribadah. Jadi ibadah itu kita latihan hidup bersama dengan Tuhan loh. Nah kalau kita tidak pernah latihan, gimana? Ya, latihlah dirimu beribadah sampai nanti Tuhan Yesus datang. Jadi kita sedang latihan ya untuk setiap. Kalau kita tidak sempat latihan berarti kita kurang hubungan harmonis dengan Tuhan, sehingga kemudian kalau ketemu Tuhan kaget nanti. Ya. Tapi kalau saya terbiasa hubungan ketemu gitu, wow. Ya. Lalu jangan membiasakan diri meninggalkan perhimpunan ya. Saudara ingat ada satu kasus yang Tuhan sudah pernah sampaikan lewat perumpamaan. Ada 10 gadis ya, 10 gadis sedang menunggu kedatangan mempelai. Nah Tuhan Yesus itu sebagai mempelai surga yang akan datang menjemput mempelai wanitanya, yaitu gerejanya. Nah digambarkan di situ ada 10 gadis ya. Nah, kita perhatikan di Matius pasal 25. Dikatakan di sana, pada waktu itu kerajaan surga seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. Ya, di ayat 1 dikatakan hari nanti kerajaan surga itu seperti orang yang sedang menunggu pengantin. Yang nunggu itu tidak tahan kosong, tapi membawa pelita, ya. Nah, dikatakan 5 diantaranya bodoh dan 5 bijaksana. Pasti ya, lawannya bodoh, bijaksana, lawannya pintar, bodoh. Tinggal kita sekarang nanti dalam posisi mana? 5 darah yang bodoh atau 5 darah yang pintar. Karena yang bodoh ini dia membawa pelita tapi nggak bawa tandon minyak, ya, dia nggak bawa tandon minyak. Tetapi yang pintar ini dia bawa pelita ya, bawa tandon minyak. Waktu malam waktu itu gelap. Nah sekarang ini kan suasana gelap hidup ini. Nah otomatis dengan membawa pelita mereka akan jadi terang berjalan. Nah 10 orang bawa pelita. Tapi yang 5 bodoh karena dia bawa pelita tok, nggak bawa minyak, ya. Nah kemudian waktu tengah malam, di ayat 6, terdengarlah suara orang berseru, mempelai datang, ayo Samsung jemput Samsung. Wah, ada teriakan mempelai datang kan? Nah, maka dikatakan gadis-gadis itu pun bangun semuanya lalu membereskan pelitanya. Ya, jadi 10 gadis siap lagi sekarang. Pelitanya dipersiapkan, ya. Nah, kemudian apa yang terjadi? Karena gadis yang bodoh ini nggak bawa tandon ya untuk minyak lampu ini, maka kemudian dia bingung, ya apa ini? Lampuku mati. Terus gadis-gadis yang bodoh itu berkata kepada yang bijaksana,
berikan kami sedikit dari minyakmu itu, sebab pelitaku itu hampir padam. Ya apa tidak nuntut nanti yang untuk menjemput mempelai ini. Ini orang bodoh, ya. Tetapi jawab gadis yang bijaksana itu, oh nggak bisa, nggak bisa. Nanti tidak cukup untuk kami dan untuk kamu. Sekarang lebih baik kamu pergi kepada penjual dan beli di situ. Wah, nggak cukup, nggak kamu minta. Ini mempelai belum datang, cuma sudah siap dalam perjalanan ini. Ya kamu pergi aja beli minyak. Nah, 5 yang bodoh pergi cari minyak untuk misi beritanya ini. Ya. Dan apa yang terjadi? Waktu itu kan, waktu beli minyak, ternyata pengantainya sudah datang. Masuk ke dalam ruangan. 5 yang pinter yang bawa minyak tadi ikut masuk. Dan yang kemudian pintu ditutup. Yang bodoh belum sempat kembali. Gimana ini? Ya. Nah, kemudian datang juga gadis-gadis yang lain yang bodoh itu dan berkata, Tuhan, Tuhan, bukakan kami pintu. Diketok untuk pintu karena sudah dikunci. Tetapi ia menjawab, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak mengenal kamu. Enak enggak jadi orang pintar sama orang bodoh? Seenak-enaknya orang bodoh, masih enak orang pintar. Kenapa? Pintar bukan berarti pintar baca tulis, saudara. Jadi jangan tersinggung, saudara, kalau tidak bisa baca dan bisa tulis. Bukan itu. Orang yang pintar itu bisa memperhitungkan segala sesuatu. Kita lihat. Begitu masuk dalam pesta nikah itu, pintu ditutup. Yang bodoh beli api, beli minyak, sudah terlambat. Saudara, kalau Tuhan Yesus datang, kita tidak siap, terlambat, tidak bisa masuk. Aku berkata kepadamu, aku tidak mengenal kamu. Gimana, saudara? Waktu sudah singkat loh. Ayo, kita usahakan hidup ini menyenangkan hati Tuhan. Ya memang kita perlu jaga kesehatan. Karena dengan tubuh yang sehat, kita bisa memuliakan Tuhan. Ya. Coba kalau orang kecenderungan terus rumpau. Ini seperti tidak punya pengharapan. Sehat! Waduh, saya sangat senang dengan Ibu Thomas. Pokoknya, bagaimana Bu? Kalau saya kesana, bagaimana Bu? Sehat! Wah. Padahal sedang sakit, tapi jawabnya, sehat! Itu orang Kristen. Ya. Saudara, bagaimana Mas? Aduh, sembuh, saya ngerasa Bu. Yo, pejuang Kristen Rasulullah terus. Ya. Saudara, kalau kita tidak mempersiapkan diri, satu saat Tuhan Yesus datang, kita terlambat. Ya. Karena kita sedang tidak mempersiapkan diri. Tapi tadi dikatakan, jangan membiasakan diri meninggalkan perhimpunan, meninggalkan ibadah. Seperti orang membiasakan itu. Ya, terlebih saudara, ini saya bukan artinya apa ya, membuat saudara kemudian berpikir kayak diancam gitu. Enggak. Ini firman Allah mengingatkan kok. Hanya kena sampaikan, kalau ibadah nggak ibadah itu urusan saudara. Tapi ini firman Allah mengatakan, jangan membiasakan diri meninggalkan perhitungan. Sebab sekarang ini sudah timbul apa ya? Satu pemikiran-pemikiran yang bodoh. Banyak orang mengatakan pendeta itu rebutan jemaat supaya anggotanya banyak. Ya, saudara, apa dikira kalau anggotanya banyak itu senang? Tambah sumpah. Enaknya sedikit gini nih. Ya. Saya perhatian, ini menghibur hati sebenarnya. Ya. Tapi kan benar, saudara. Udah pada banyak-banyak kan kerepotan, bingung ini.
ya, macam-macam. Ya, jadi dari sini kan saya tahu. Jangan dipikir saya tidak absen setiap kali kebaktian ini. Puji Tuhan, ya. Coba kalau ada yang nggak mati gitu, banyak ya. Banyak kan mati, ya. Sekali lagi, saudara, ya sekali lagi bukan saya juga tidak kepingin jemaat besar ya. Kadang-kadang saya ingin pergi menginjil, caranya menginjil ya. Ya. Jadi saudara, tapi yang penting saudara yang ada ini jangan membiasakan diri meninggalkan ibadah, ya. Nah, ayat 13, karena itu berjaga-jagalah sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya. Kita tidak tahu ya kapan Tuhan Yesus datang. Yang kita tahu Tuhan Yesus pasti datang. Dan tidak tahu kapan. Sebab itu Tuhan memang sengaja tidak memberitahu. Ya, ada yang mengatakan kedatangan Tuhan itu seperti pencuri di waktu malam. Ada maling kalau mau nyolong pulau nuwun, permisi, selamat malam Pak Teddy. Ya Pak, ada Pak, saya mau maling. Enggak ada. Maling itu cari orang yang lengah, yang nggak berjaga-jaga. Orang lengah langsung dikuras, bukan gombal yang diambil, tapi barang yang berharga. Kalau Tuhan Yesus datang, bukan orang Kristen gombal yang diangkat, tapi yang berharga di mata Tuhan. Siapa? Orang yang mempersiapkan diri untuk kedatangan Tuhan. Nah, pintu surga sudah terbuka. Tuhan sudah membuka jalan yang baru, bukan dengan darah binatang, tetapi dengan darahnya sendiri yang mati di atas kayu salib, maka terbukalah pintu untuk masuk surga. Haleluya. Kita butuh hargai korban Kristus ya. Haleluya. Mari kita berdiri bersama-sama.